Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kami sedang mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional yang kami akan membahas tentang sejarah Museum Kebangkitan Nasional dari awal hingga akhir dan selanjutnya. Dan kita juga akan mewawancarai terkait apa aja sih yang ada di Gedung Museum Kebangkitan Nasional oleh Bapak Nur Kozin selaku Ketua atau Kepala dari Pamung Budaya di Museum Kebangkitan Nasional. Seru banget kan pembahasannya, jadi tonton sampai akhir ya teman-teman. Museum Kebangkitan Nasional dahulu adalah Stovia, sekolah dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1899. Dan pada tahun 1974, gedung ini diresmikan menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Disinilah para pelajar seperti Sutomo, Cipto Mangunkusumo, dan Wahidi Sudirohusodo bersekolah. Stovia berawal di Salemba, namun karena perkembangan kota dan kebutuhan yang luas, Stovia dipindahkan ke lokasi sekarang di Senen dan melakukan pemegaran serta revitalisasi. Disinilah kita bisa menemukan berbagai koleksi bersejarah dari replika ruang kelas Stovia, potret para tokoh pergerakan, hingga dokumen-dokumen penting yang merekam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang lagi nonton video kita di rumah ataupun di rumah teman-teman segala macam. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai terkait apa sih yang ada di Museum Kebangkitan Nasional gitu. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai terkait apa sih yang ada di Museum Kebangkitan Nasional gitu bersama teman-teman saya. Dan sebelum saya melakukan wawancara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Ramada. Dan saya Lola Sekaliati. Saya Tarsat Mustiawan. Dan di sini ada narasumber kita yaitu Saya Nur Kozin, Pamung Budaya Permusiuman di Museum Kebangkitan Nasional. Oke, mungkin kita akan lanjut ke wawancara ya, yang akan dimulai dengan teman saya yaitu Bung Tari. Silakan Bung. Ya, terima kasih buat dari Dimas. Saya izin menanya pertama kali nih. Pertama kali saya yang bertanyakan ya, kita kenalan dulu sama museum ini. Sebenarnya saya pengen tahu motivasi dibangunnya museum ini tuh. Dulu belum museum lah. Maksudnya motivasinya bangunan ini apa sih? Jadi museum ini dibangun atas gagasan Bang Ali ya, Gubernur DKI pada masa itu, yang prihatin dengan kondisi bangunan-bangunan bersejarah yang terbengkalai. Sehingga beberapa bangunan sejarah yang menjadi situs peristiwa sejarah yang skalanya nasional dalam artian merubah alur perjalanan bangsa ini dijadikan sebagai sebuah museum. Dan revitalisasi dimulai tahun 1973 dan nanti diresmikan di 1975 oleh Pak Harto, presiden pada masa itu ya, yang nanti setelah ada revitalisasi dirubah menjadi Gedung Kebangkitan Nasional, yang harapannya akan menjadi sebagai tempat untuk penanaman karakter dan jati diri bangsa. Tadi kan ada kayak awal revitalisasi museum ini loh, yang jadi Museum Kebangkitan Nasional tadi tahun 1975 sama Bapak Harto lah, presiden saat itu. Nah, mungkin saya penasaran juga nih sama kayak kan awalnya museum pasti bayar kan. Kalau sekarang kan bisa pakai pembayaran tuh bisa kayak QRIS. Kalau dulu tuh gimana sih Pak sistem tiketingnya gitu? Atau dulu gratis gitu? Jadi di awal perkembangan cukup dinamis ya. Ketika menjadi Gedung Kebangkitan Nasional itu masyarakat bisa memanfaatkan semua ruangnya yang ada di sini. Karena target utamanya bagaimana masyarakat tahu bahwa di Museum Kebangkitan Nasional menjadi tempat lahirnya organisasi Budi Utomo. Pernah berubah ketika bergabung dengan Departemen Pendidikan Kebudayaan ya pada masa itu di tahun 84 menjadi sebuah museum dan ini mulai dikenakan tarif. Walaupun tarifnya nggak sebesar seperti saat ini ya, karena lagi-lagi kan nilai rupiah juga mengalami fluktuasi ya. Tapi masa itu memang masih terjangkau banget. Lagi-lagi bahkan tiket itu tujuannya agar ada rasa memilikinya, bukan untuk membiayai museumnya. Itu kira-kira tahap awalnya, sampai kemudian sampai cukup lama nggak berubah tarif-tarif terus sehingga berubah sekarang di tahun 2024 ketika Museum Kebangkitan Nasional gabung menjadi sebuah badan layanan umum Museum dan Cagar Budaya. Terima kasih. Berarti sekarang museum ini udah kayak WNI dulu lah, BLU ya. Sekarang ini jadi BNI. Mungkin kalau saya ingin tentang sejarahnya, mungkin kalau saya baca mengenai Museum Kebangkitan Nasional ini dulu kan
ala sekolah jalan atau Stovia ya Pak ya? Dari kronologisnya justru FKUI yang ada di Salemba itu awalnya dari sini. Jadi dari Stovia dulu namanya Hospital Military Way ya, kira-kira jalan rumah sakit militer. Awal adanya Stovia ini, kemudian seiring pertambahan waktu nanti 1920 mulai dibangun di gedung yang Salemba sana. Tapi di sini masih dijadikan sebagai sebuah asrama. Jadi nanti pindah total ke Salemba itu tahun 1926. Karena 1926 sudah tidak lagi ada aktivitas pendidikan kedokteran di sini, karena semuanya pindah ke Salemba sana. Dan mungkin yang agak jarang diketahui ya sama masyarakat bahwa pendidikan kedokteran di masa itu diikuti oleh anak-anak muda belasan tahun. Karena salah utamanya adalah lulusan Yerovos Legal School, kalau dikomparasikan sekarang SD lah. Dan luar biasanya mereka lah yang menggagas Indonesia dan ke-Indonesiaan. Kalau misalnya perubahan yang signifikan gitu, mulai dari Stovia ke sekarang Museum Kebangkitan Nasional di sini Pak, kira-kira ada nggak sih perubahan gedung-gedung gitu yang terlalu berbeda? Jadi perubahan gedung secara drastis itu tahun 1973 pas Bang Ali tadi revitalisasi. Karena sebelumnya kan nanti era 42 sampai dengan nanti era 1973 itu sempat menjadi tempat ex tentara Khmer yang tinggal di sini. Sehingga bisa dibayangkan bangunan ini disekat-sekat menjadi sebuah rumah tinggal. Sehingga di era 73 ke bawah, ini salah satu daerah yang dikatakan daerah hitam ya, daerah yang rawan dengan kriminal tadi. Karena perkampungan sangat kecil, kemudian sanitasinya juga nggak bagus, sehingga masyarakat agak sedikit susah diatur lah kira-kira kamunya gitu. Dan Bang Ali kemudian karena menyadari pentingnya gedung ini, masyarakat yang semula tinggal di sini dipindah ke Kampung Ambon di Cengkareng sana. Nah, sehingga nanti di sini menjadi dikembalikan seperti bangunan pada tahun 1902. Artinya mengacu ke denah tahun 1902 dibangun kembali sampai sekarang tidak ada lagi perubahan-perubahan. Kenapa? Karena gedung ini sudah ditetapkan sebagai sebuah bangunan cagar budaya tingkat nasional yang ketika proses modifikasi atau perbaikan harus mengacu ke kaidah-kaidah undang-undang. Oke, tadi kan sudah ada singgungan sedikit ya dari Mas Nur Kozin terkait kalau sekarang Museum Kebangkitan Nasional itu udah cagar budaya, berarti di bawah Kemendikbud ya Mas? Betul. Nah itu mungkin dari pertanyaan saya kayak bagaimana sih perkembangan Museum Kebangkitan Nasional ini sebelum jadi cagar budaya yang kayak sekarang sampai saat ini gitu, yang sudah menjadi bagian dari cagar budaya yang dimana itu di bawah naungan Kemendikbud. Itu gimana Mas perkembangannya Mas? Jadi kalau dilihat dari perkembangan sekarang yang karena kami di bawah Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya atau Indonesian Heritage Agency itu kita ada 3 pilar ya yang dikenal dengan reimajinasi warisan budaya. Sehingga ada program reprogramming, kemudian program-program lainnya yang terkait dengan proses kuratorial bangunannya, kuratorial dari tata pamer dan koleksinya, kemudian peningkatan SDM-nya, kemudian juga peningkatan sarana dan prasarananya. Sehingga kalau teman-teman kita lihat Museum Kebangkitan Nasional sekarang ke depan jauh lebih rapi, jauh lebih bagus. Karena ke depan kami menjadi sebuah museum yang mengusung platform edukasi kebangsaan. Artinya bahwa semua kebangkitan terkait dengan saat ini akan dimulai dari sini. Sehingga beberapa ruang publik kita buka, sehingga masyarakat bisa berkegiatan di museum dalam aspek pendidikan, kebudayaan, sosial maupun ekonomi. Berarti Museum Kebangkitan Nasional sendiri itu bisa jadi wadah lah untuk masyarakat yang mau berkegiatan di sini segala macam ya? Betul, karena kami menjadikan salah satu target kami rumah kebangkitan kita, yang kalau diserahkan itu menjadi rumah kita, itu brandingnya itu ya, sehingga semua kegiatan bisa kita fasilitasi di sini asalkan sesuai dengan visi dan misi yang kami bawa. Nah, ngomong tadi juga cagar budaya, saya pengen bertanya juga terkait mengapa sih Gedung Kebangkitan Nasional ini tuh penting gitu sebagai yang namanya cagar budaya, dan apa yang membuat Gedung Kebangkitan Nasional itu menjadi situs yang mungkin bersejarah ya, yang mungkin dilindungi oleh pemerintah gitu Mas? Satu, kenapa penetapan Kemendikbud ya, penetapan sebagai bangunan cagar budaya peringkat nasional, karena mewakili gaya yang khas. Karena perlu kita sampaikan juga bahwa bangunan ini sangat unik ya, kalau dilihat dari belakang sangat angkuh ya, dengan bentuk seperti benteng. Karena memang dibangun oleh seni militer. Kemudian dari secara fungsi, di sini juga sekolah kedokteran pertama, dan yang luar biasa juga 20 Mei yang kita pakai tadi kebangkitan adalah memperingati peristiwa yang ada terjadi di sini.
Kemudian yang luar biasa juga bahwa tokoh-tokoh pergerakan dari Ki Hajar Sutomo, Gunawan Mangunkusumo pernah ada di sini, dan tokoh-tokoh lainnya. Sehingga kalau kita bicara pergerakan nasional, pasti kita akan beririsan dengan Budi Utomo yang lahir di sini dan sekolah Stovia itu sendiri. Nah tadi juga udah disinggung sama Mas Nurkozin ya terkait koleksi gitu Mas. Nah mungkin ini bakal jadi pertanyaan penutup juga untuk teman-teman yang sedang menonton video ini di rumah ya. Kayak terkait saya ingin bertanya juga apa saja sih koleksi yang mungkin bisa dibilang menarik itu dari yang dapat ditemui di Museum Kebangkitan Nasional di Museum Kebangkitan Nasional ini, dan bagaimana hal itu mencerminkan sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia Mas? Jadi di Museum Kebangkitan saat ini ada dua tema besar ya yang pamerannya. Satu secara pergerakan nasional, yang kedua secara pendidikan kedokteran. Sehingga koleksinya akan beririsan dengan dua bidang itu. Dan yang luar biasa sebenarnya lebih ke gedungnya yang menjadi koleksi utamanya ya. Karena menjadi sebuah situs bersejarah bagi bangsa ini yang tidak ada duanya lah. Karena 20 Mei hanya terjadi di sini kira-kira kan gitu. Kemudian terkait dengan koleksi akan bisa dengan satu koleksi terkait dengan alat kedokteran, kemudian dokumen-dokumen secara pergerakan. Yang mungkin yang menarik bahwa proses penyajiannya kami menyajikan dalam bentuk karya instalasi. Sehingga mungkin hal baru ya buat teman-teman yang belajar sejarah, bagaimana sejarah disajikan dalam bentuk karya instalasi. Sehingga banyak patung-patung yang disajikan dalam bentuk semacam sosiodrama. Dan kemudian prosesnya juga disajikan secara serupa. Artinya dengan harapan dengan adanya penyajian koleksi yang demikian ini menjadikan orang tidak malas lagi untuk belajar sejarah. Betul. Karena ingat kata Bung Karno ya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bener kan Mas? Bener kan? Oke, betul. Ya mungkin itu saja teman-teman semua yang sedang menonton video kita di rumah terkait wawancara apa aja sih yang ada di Museum Kebangkitan Nasional ini. Mungkin sebagai kata penutup dari Mas Nurkozin buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini gimana Mas? Jadi untuk generasi muda wajib hukumnya untuk datang ke Museum Kebangkitan Nasional. Karena disinilah awal dimulainya Indonesia, awal dimulainya nasionalisme, dan awal tumbuhnya kesadaran yang kemudian bergeliat dalam puncaknya itu proklamasi kemerdekaan. Oke, udah segitu Mas. Oke, Mungkin itu aja teman-teman semua video kita kali ini terkait wawancara kepada Mas Nurkozin selaku pamong budaya di Museum Kebangkitan Nasional. Mungkin kalau memang teman-teman masih ada yang belum jelas mungkin teman-teman bisa cari lagi atau mungkin bisa ditulis aja di kolom komentar ini teman-teman semuanya. Mungkin itu aja ya dari kita semua, kurang lebihnya mungkin mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Apalah. Ada bulan najis nih, bulan ada. Yami ingin sedang mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional. Coba, tarik coba. Bunyi. Halo, kami dari kelompok berapa sih kita? 3. Nomor 1 ya. Pengen masuk